Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali saya Yan Rahman menyapa Anda dalam Sapa Indonesia Siang dengan sejumlah informasi pilihan yang telah disiapkan oleh tim kami. Dan seperti biasa kita lihat 3 informasi utama di siang hari ini. Yang pertama ada informasi ini saudara diduga dipicu sengketa tapal batas seorang warga desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara ditembak polisi Timor Leste di perbatasan. Gubernur NTT meminta pelaku diproses hukum pemerintah Timor Leste. Ada juga informasi dari mancanegara yang akan dihadirkan hari ini terkait dengan warga Palestina yang tinggal di kamp-kamp pengungsi semakin terjerumus ke dalam kelaparan parah seiring krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza yang terus memburuk. Saat ini 500 juta orang di Gaza menghadapi kondisi kelaparan ditandai krisis pangan dan korban jiwa yang sebenarnya dapat dicegah. Dan seperti biasa di Sapa Indonesia Siang ada informasi soal kuliner seperti yang satu ini. Ada sebuah warung makan di Klaten, Jawa Tengah yang menghadirkan konsep makan mie sepuasnya atau all you can eat. Pengunjung bisa menikmati mie ayam porsi jumbo yang disajikan di dalam sebuah baskom. Harganya pun ramah di kantong, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 saja. Informasi ini dan sejumlah informasi lainnya kami hadirkan lebih lengkap untuk Anda di Sapa Indonesia Siang. Informasi pertama, saudara, 4 kios dan 1 rumah di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Akibatnya 1 orang menderita luka bakar. Kebakaran melanda sejumlah bangunan di Jalan Bangka Raya pada Rabu pagi. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun diduga akibat gas bocor dari kios warung makan. 4 kios dan 1 rumah hangus terbakar. Sementara 1 orang menderita luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Total 15 mobil dan 50 personel dikerahkan ke lokasi. Jadi keseluruhan tadi kita kerahkan ada 9 unit pompa dan 7 unit pendukung dengan kekuatan kurang lebih 50 personel. Yang terbakar apa Pak ya? Ini yang terbakar 1 bangunan rumah difungsikan, depan itu difungsikan untuk kios ya. Kios ada 3 kios, kalau kita lihat ada 3 kios. Dugaan sementara apa sih Pak? Kalau menurut informasi dari masyarakat bahwa penghuni sedang memasang gas ya, memasang gas. Terjadi kemudian sehingga apinya menyambar. Informasi yang didapat masyarakat. Kita beralih ke sorotan lain, saudara, dipicu sengketa tapal batas seorang warga desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara, diduga ditembak polisi Timor Leste di perbatasan. Gubernur NTT meminta pelaku diproses hukum pemerintah Timor Leste. Paulus Oki, warga desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, menderita luka tembak di punggung kanan. Diduga akibat terkena tembakan polisi Timor Leste yang berjaga di area perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Korban kini telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Warga yang menyaksikan mengaku aksi penembakan itu terjadi sebanyak 8 kali, tepatnya di tapal batas PAL 36. Di PAL berapa? PAL 36? PAL 36. Bapak juga tadi pagi ikut di dalam? Ya, saya tadi. Terus lihat sendiri itu situasi? Saya sendiri. Mereka memang tembak ya? Ya, mereka tembak. Berapa kali mereka tembak? 8 kali ditembakkan. 8 kali tembakan? Ya. Terus bapak mereka ada berapa banyak? Yang dari dalam. Iya, yang kita punya. Yang kita punya itu tadi 24. 24 orang ya? 24 orang. Terus yang kena tembak siapa? Yang kena tembaknya itu Pak Dua. Paulus Uki. Kapolres Timor Tengah Utara meminta warga tidak terprovokasi dan menyerahkan semua proses ini ke pihak berwajib. Pihak KBRI juga telah mendatangi lokasi guna memperjelas tapal batas kedua negara. Saya himbau kepada masyarakat yang ada di desa Inbate ini bersabar, ya, serahkan ini kepada pihak berwajib. Kalau terkait untuk penyerangan kepada warga sipil itu akan kita proses lebih lanjut. Kita akan melaksanakan langkah-langkah komunikasi dengan pihak Timor Leste, tentunya dengan SOP. Kemudian karena permasalahan yang ada di sini sudah ada pihak sendiri nanti dari KBRI tadi sudah datang ya untuk. Gubernur NTT Melki Lakalena meminta pemerintah Timor Leste memproses pelaku penembakan warga desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara yang terjadi pada Senin 25 Agustus. Melki menyebut
kasus penembakan di tapal batas bukan baru pertama kali terjadi. Karena itu, persoalan ini mesti diurus secara cepat dan damai. Kini, upaya penyelesaian kasus ini tengah ditangani Pemkab TTU dan Forkopimda setempat bersama pemerintah Timor Leste. Dan kami berharap agar peristiwa ini bisa segera diselesaikan dengan cepat, dengan tuntas dan dengan damai. Semoga pelaku yang memang diduga berasal dari warga Timor Leste yang katanya menembak ini itu bisa segera ditangkap dan bisa diproses hukum juga oleh pemerintah Timor Leste sehingga ini jangan berkepanjangan. Saat ini, TNI tengah berkoordinasi dengan Konsulat Timor Leste yang ada di Kupang. TNI juga tengah menyelidiki motif dari aksi penembakan ini yang diduga dipicu masalah tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste. Belum, masih kita selidiki di lapangan. Jadi dan Satgas, Dandim dengan Kapolres sama Forkopimda setempat lagi menyelidiki lebih dalam. Dan kita sudah koordinasi pendahuluan ke konsulat yang ada di Kupang sama yang dari Timor Leste dari pihak tentaranya. Hingga saat ini, sengketa di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste tengah diurus perwakilan kedua negara. Warga berharap penyelesaian tapal batas menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini mengenai perkembangan kasus tertembaknya seorang warga desa Inbate oleh polisi Timor Leste di perbatasan, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Citos Natun. Citos, selamat siang. Ini bagaimana kondisi warga desa Inbate yang tertembak saat ini dan bagaimana juga hasil investigasi yang tengah berjalan? Baik, selamat siang Ian dan juga saudara. Memang untuk kondisi warga yang tertembak pada hari Senin kemarin, pasca ditembak memang langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan di sana dan sampai saat ini memang masih menjalani pemulihan begitu ya. Dan memang sampai saat ini pemerintah Timur Tengah Utara dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah berkoordinasi dengan pihak dari pemerintah Timor Leste untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kalau kita melihat sengketa ini itu lapangan terutama di PAL 3 di mana lahan seluas 12,8 km ini memang masih menjadi sengketa karena diklaim oleh kedua belah pihak baik dari pemerintah Timor Leste dan juga ada 15 kepala keluarga yang memang mendiami di lokasi tersebut. Dan tadi malam kami berbincang dengan Bupati Timor Tengah Utara yang mengatakan bahwa memang sampai saat ini itu menjadi perhatian dari pemerintah Timor Tengah Utara karena memang di lokasi tersebut potensi konflik yang terjadi antara kedua negara ini cukup tinggi. Karena itu diharapkan langkah cepat dan strategis dari pemerintah pusat, terutama dari kementerian-kementerian terkait yang mengurus soal perbatasan ini, agar cepat menangani hal ini karena memang kejadian penembakan ataupun perselisihan yang terjadi di tapal batas ini memang sudah terjadi sejak lama. Ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Citos Natun yang melaporkan langsung dari Kupang NTT. Dan kini kita langsung bergabung dengan Bupati Timor Tengah Utara, Yosef Valentinus Della Sekebo. Pak Bupati, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pak Bupati, bisa dijelaskan soal kabarnya ini persoalan penembakan ini dipicu oleh masalah di perbatasan. Apa kemudian upaya yang tengah dilakukan pemerintah setempat? Kami pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Timor Tengah Utara sampai saat ini menyampaikan kepada masyarakat kami untuk saling menahan diri dan kami minta supaya yang di pihak Timor Leste, oknum polisi yang melakukan penembakan agar diproses walaupun kami tahu bahwa insiden ini begitu cepat dan mungkin mereka tidak ada niat untuk melakukan itu, tetapi kita tetap minta supaya dari pihak sebelah untuk melakukan proses atas ini. Keadaan kondisi saat ini kami dibantu oleh Polres PTU, Kodim dan pasukan Satgas
perbatasan saat ini kita bersama-sama masyarakat kita berusaha untuk menenangkan supaya tidak terpancing isu dan tidak melebar konflik ini. Sehingga saat ini kondisi sangat kondusif. Kami pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak otorita OEKUSI untuk kemudian kita sama-sama menahan diri. Dan saat ini saya juga dalam perjalanan menuju ke Kota Dili, kita diundang untuk kemudian nanti kita akan sampaikan terkait dengan kejadian ini sehingga ke depan dari pihak UPF agar tidak gampang mengeluarkan tembakan. Oke. Karena masyarakat kita tidak bersenjata. Begitu, Mas. Pak Bupati, Anda menyebutkan tadi tengah berkoordinasi. Koordinasi seperti apa yang tengah dilakukan saat ini, Pak? Kita menyampaikan supaya dari pihak sebelah menahan diri dan kami juga yakinkan masyarakat bahwa ini akan diproses sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku di negara masing-masing. Artinya Timor Leste dia berusaha untuk proses oknum UPF yang melakukan penembakan dan kita di sini kita yakinkan bahwa masyarakat dalam kondisi aman, tidak terpengaruh untuk melakukan aksi yang lebih besar, perlawanan balik atau semacamnya, gitu Mas. Oke, agar masyarakat tidak terprovokasi melakukan aksi balasan, apakah ada penjagaan khusus di sana? Apa langkah antisipasinya, Pak? Langkah antisipasi sudah dari Polres, dari Kodim, dan dari Satuan Tugas Perbatasan. Ini kita lakukan pendampingan langsung di lapangan dan rencananya setelah saya balik dari Dili, Timor Leste, hari Sabtu nanti kami akan turun lagi bersama-sama dengan Kodim dan Satgas Pamtas dan juga Polres TTU untuk kita bertemu langsung dengan masyarakat lagi untuk kita sampaikan hasil yang sudah kita ini. Tetapi sejauh ini memang kami pemerintah daerah sangat membutuhkan kepastian penyelesaian masalah di tingkat diplomasi antara Indonesia, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemlu, Kemendagri, Kemhan, dengan pihak Timor Leste untuk segera menyelesaikan konflik patok 36 ini. Itu yang terpenting, Mas. Karena patok 36 ini yang kemudian menjadi pemicu masalah. Di mana masyarakat kita menolak untuk wilayahnya mereka itu seluas 12,6 hektar ini masuk dalam klaim wilayahnya Timor Leste. Oke. Sehingga kita maunya ini segera ada keputusan dari pusat sehingga kami di tingkat bawah ini bisa mengamankan kebijakan yang telah diputuskan. Baik. Begitu, berarti dalam waktu ataupun yang terdekat yang bisa dilakukan secara teknis oleh Pak Bupati adalah apa, Pak? Apakah menyurati kementerian atau seperti apa agar peristiwa terjadi tidak terulang? Baik, jadi jauh sebelum kejadian ini kami pemerintah TTU, saya sudah bersurat di tanggal 29 Juli itu ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti hal-hal yang terindikasi di desa Imbate ini. Karena kami melihat bahwa ini ke depan akan terjadi konflik. Itu di bulan Juli. Sehingga kami mohon penyelesaian. Kemudian di tanggal 4 Juni, 4 Agustus, kami bersurat lagi ke Polhukam terkait hal yang sama supaya ada langkah. Kemudian di tanggal 15 kami diundang oleh Polhukam, kita rapat di Jakarta terkait dengan masalah ini. Dan saya sampaikan bahwa ini kalau kita lambat menyelesaikan akan ada potensi konflik di depan. Karena kami melihat secara langsung bahwa ini akan terjadi konflik cepat dalam waktu cepat apa lambat ini akan terjadi. Dan dugaan kami pemerintah daerah ternyata benar tanggal 25 kejadian. Nah, ini yang kemudian kami jauh hari sudah melakukan menyurati itu dan per kemarin kami juga sudah bersurat menyampaikan kronologi kejadian ke kementerian yang terkait.
untuk insiden penembakan ini. Oke. Dan ini harus cepat diambil langkah oleh pemerintah pusat sehingga Pak Bupati di bawah bisa mengamankan kebijakan yang telah dihasilkan oleh kedua negara. Oke, Pak Bupati, terakhir ini tadi Pak Gubernur bilang bahwa kejadian serupa bukan kali ini terjadi begitu, beberapa kali sempat terjadi. Ini artinya memang sebelumnya tidak pernah ditangani atau seperti apa? Selama ini terjadi hanya perbedaan hanya clash mulut saja, artinya tidak sampai dengan tembakan peringatan seperti kemarin. Selama ini hanya kejadian saling mempertahankan, tidak melepas. Kemarin ini yang mungkin puncaknya masyarakat kemudian menolak untuk dipasang patok di patok 36 itu, sehingga mungkin begitu masyarakat banyak dari pihak sebelah karena bahasa yang tidak nyambung, petugas polisi ini mungkin bukan asli orang Waikusi, sehingga ketika dia menyampaikan dalam bahasa Tetun, bahasa Gili, Tetun, ini tidak dimengerti oleh masyarakat kita, sehingga ribut dan akhirnya mungkin mereka antisipasi mengeluarkan tembakan itu. Peringatan. Oke, baik Pak Bupati, berarti saat ini koordinasi tengah akan dilakukan dari berbagai pihak begitu kepada polisi, juga TNI dan juga akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Terima kasih Yosef Valentinus de la Salle Kebo, Bupati Timur Tengah Utara atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Sehat selalu.